Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kita Saham Otodidak, tempat dimana kita ngebahas tentang bisnis investasi dan saham. Mungkin kali ini dengan gaya yang lebih sedikit santai dan sedikit komedi ya. Kali ini kita bakal bahas topik yang menurut saya itu seru banget. Bagaimana influencer punya kekuatan super di dunia kripto dan bagaimana keputusan mereka bisa bikin atau malah menghancurkan proyek kripto. Ya sip-sip aja karena kita bakal bahas sebuah eksperimen sosial yang bikin heboh di dunia kripto. Kita akan menjelajahi bagaimana strategi pemasaran yang inovatif bisa jadi bumerang atau malah jadi suatu kesuksesan yang besar. Sebenarnya ini tergantung dari siapa yang ngegerakinnya. Dan tentu aja kita bakal lihat gimana kepercayaan dan kredibilitas dalam komunitas kripto bisa jadi penentu akhir dari sebuah proyek. Jangan khawatir, meskipun ada kegagalan, tetap ada harapan. Kita juga bakal membahas bagaimana pengembang proyek yang gak menyerah dan tetap optimis serta berusaha membangun kembali dengan fokus pada komunitas yang dia buat. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari kami. So, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, hari ini kita bakal ngomongin tentang fenomena yang bikin kita sedikit tertawa kali atau tergelitik ya, yaitu tentang kekuatan dan kredibilitas influencer di dunia kripto. Siapa sih yang nggak kenal dengan istilah influencer, atau bisa dibilang kalau orang taunya buzzer mungkin gitu ya, atau apalah. Mereka ini seperti dewa digital yang bisa bikin barang yang tadinya cuma kelihatan kayak sampah bisa jadi terlihat seperti harta karun. Nah, kali ini kita bakal bahas bagaimana para influencer ini bisa bikin proyek kripto jadi naik daun atau malah nyungsep dalam sekejap. Ada sebuah proyek koin meme di Solana yang ngasih token ke 10 influencer terkenal, berharap mereka bakal promosi dan bikin nilai tokennya itu meledak. Ternyata apa? Token yang mereka terima langsung dijual dong kayak barang diskon. Kurang dapat di tan 11. Selama ibu apa? Ini mah ngebu ayo. Oh, makan. Influencer-influencer ini seolah-olah dapat hadiah gratis dan langsung beraksi kayak penjual toko loak. Ada yang jualan, ada yang beli lagi dengan harga yang lebih rendah. Bahkan ada yang bilang ini cuma uang gratis, mau diapain aja terserah. Gokil kan? Dan jangan lupa tindakan para influencer ini langsung bikin investor kaget. Bayangin, baru 2 hari proyeknya udah kayak kapal pecah. Investor yang udah mulai percaya jadi galau. Mulai deh muncul kritik dan keraguan. Kok bisa sih influencer yang suspect to be jadi promotor malah bikin huru-hara kayak gini? Mungkin itu yang dipikirin sama investornya ya. Si penambang koin ini mikir, aduh gimana ya biar token baru ini bisa terkenal. Terus dia dapat ide gokil bagi-bagi token ke 10 influencer terkenal. Lu bisa bayangin mereka ngasih modal sekitar 10 US dollar dengan bentuk token kabel ke setiap influencer tadi. Niatnya tuh supaya influencer-influencer ini pada promosi dan bikin tokennya meletup-letup kayak lu lagi masak popcorn. Tapi ternyata strategi ini malah jadi bahan candaan. Bukannya token naik, sebagian besar influencer malah langsung jualan. Dalam 2 hari aja token kabel udah kayak barang bazar yang diburu orang, langsung ludes. Jadi bukannya bikin populer, malah bikin proyek ini kayak kapal yang bocor di tengah laut. Mereka menginvestasikan modal besar dengan harapan yang tinggi, tapi ternyata malah jatuh dalam sekejap. Ini kayak beli tiket konser mahal-mahal, pas hari H malah batal. Udah kayak konser yang waktu itu tuh, yang penontonnya malah jadi sampai marah-marah. Ulangin kayak asal usulnya. Ya. Para investor juga langsung pada curiga, ini kok bisa sih? Modal udah dikeluarin, malah tokennya langsung dijual sama influencer. Kita lanjut ke bagian yang lebih menggelitik, yaitu bagaimana kepercayaan dan kredibilitas bisa jadi bahan bakar utama kegagalan sebuah proyek kripto. Jadi setelah eksperimen sosial yang jadi bahan pembicaraan ini, kita bisa tarik pembelajaran tentang kegagalan dan bagaimana semua itu berhubungan dengan kepercayaan dan keputusan yang kurang tepat. Mari kita bahas kegagalan proyek ini. Bayangin, udah invest modal besar, udah bagi-bagi token ke influencer yang supposedly bakal promosi dan bikin proyek ini booming. Tapi kenyataannya proyek ini malah jadi bahan candaan dalam waktu singkat. Semua harapan dan rencana bagus langsung ambyar. Ini semua dimulai dari kesalahan pengembang yang kelihatannya terlalu percaya diri. Mereka mikir mungkin, wah ini bakal jadi strategi yang mantap nih. Ternyata influencer yang dipilih malah jualan token dengan cepet kayak diskon besar-besaran. Pengembangnya sendiri mengakui
Dia bilang, iya nih kita salah langkah, nggak nyangka influencer yang kita pilih malah bikin proyek ini gagal total. Dan gak hanya itu, penurunan nilai proyek juga jadi akibat langsung dari tindakan influencer ini. Lu bisa bayangin, token yang awal harganya mencapai 848.000 US dollar tiba-tiba anjlok jadi 164.000 US dollar. Itu kayak baju yang harga aslinya jutaan tiba-tiba dijual dengan harga obral. Akibatnya, investor yang awalnya punya ekspektasi tinggi jadi kecewa berat dan mulai meninggalkan proyek ini. Jadi, kepercayaan dan kredibilitas di dunia kripto itu sangat penting ya. Keputusan yang salah seperti memilih influencer yang ternyata cuma cari cuan sendiri bisa bikin proyek yang tadinya menjanjikan malah jadi lebih hancur lebur. Ini ibarat kayak lu ngebangun rumah dari kartu yang gampang roboh. No. Kelihatannya aja megah, bagus, tapi sangat rapuh. Jadi meskipun proyek Kabal ini udah jatuh bangun, pengembangnya Max Das Crypto masih tetap optimis. Dia percaya kalau proyek ini masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini dengan pendekatan yang lebih fokus pada pembangunan komunitas. Ibaratnya meskipun kapal udah bocor, dia masih yakin bisa memperbaikinya dengan bantuan para penggemar yang setia. Fokus utama mereka sekarang adalah membangun kelompok pendukung yang solid. Jadi alih-alih bergantung pada influencer yang bisa menjual token dalam sekejap, pengembang sekarang berusaha menarik perhatian dengan dukungan dari komunitas yang lebih stabil. Mereka percaya kalau mengumpulkan komunitas yang benar-benar mendukung, proyek ini bisa bangkit kembali dan mencapai potensi terbaiknya. Walau situasinya mungkin gak ideal dan banyak pelajaran yang harus diambil, ada sesuatu yang inspiratif di sini. Pengembang ini menunjukkan bahwa meski mengalami kegagalan tetap ada harapan. Dengan mengandalkan dukungan komunitas, mereka berharap bisa membangun kembali proyek mereka dari dasar dan kali ini dengan fondasi yang lebih kuat. Jadi si Max Das Crypto ini masih percaya kapal rusak bisa diperbaiki dengan bantuan penggemar setia. Ya karena itulah yang belum pernah dicoba kan, mengandalkan sekelompok penggemar yang kemungkinan hanya setia pada iming-iming token ajaib. Memang kalau kita pikir-pikir mungkin keajaiban itu ada dalam menyusun komponen kripto yang berantakan sambil berbicara tentang komunitas yang solid. Nah, apakah kalian juga ikut merasakan naik turun drama dalam dunia kripto ini? Dari kekuatan influencer yang bikin proyek kripto bisa meroket atau jatuh hingga optimisme pengembang yang tetap berjuang untuk membangun kembali. Dunia kripto memang penuh warna ya. Tapi jangan khawatir, kita semua bisa belajar dari kegagalan ini, terutama pelajaran berharga tentang betapa mudahnya mengabaikan kenyataan dan terus-menerus menghibur diri dengan harapan palsu. Jadi jika kamu sedang memikirkan untuk terjun ke dunia kripto, ingat nih, kadang-kadang optimisme itu seperti membeli tiket lotre. Ini bisa menyenangkan tapi biasanya berakhir dengan tangan kosong. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya sama influencer atau lebih tertarik dengan komunitas yang solid? Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar. Kami pengen denger bagaimana sih opini kalian. Jangan lupa juga kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kasih kami like atau jempolnya dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update seru lainnya. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat atau seru buat ditonton, share aja ke teman-teman kalian yang juga suka dunia kripto. Biar kita semua bisa bareng-bareng belajar dan berbagi informasi. Bukan berarti saya lebih hebat dari kalian, saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah bisa dikoreksi, atau informasi saya yang salah kalian juga bisa koreksi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berinvestasi dan tetap semangat. See you guys.